sekarang banyak negara-negara Arab ya sekarang mereka serang Israel ya. Israel bisa kalah nggak kira-kira? Israel nggak bisa kalah atau kira-kira bisa kalah? Yesus, Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan. Banyak orang baik, tapi Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah, satu-satunya pribadi yang terbaik buat kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang sangat baik terhadap kami. Dan Engkaulah yang paling terbaik dari segala yang baik. Kami bersyukur Tuhan boleh mengenal Engkau. Urapi lidahmu di hambamu supaya kebenaran yang kusampaikan memerdekakan kami semua. Sehingga semua kami merasakan kebenaran firman-Mu, kuasa firman-Mu, kedahsyatan firman-Mu yang merubah hidup kami. Sehingga kami makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, gila-gilaan dengan Tuhan, habis-habisan, mati-matian dengan Tuhan. Tidak pernah ciut, tidak pernah gentar, tetap maju di dalam Yesus. Karena kami percaya dalam Yesus pasti kami dipelihara. Urapi semua Tuhan supaya mereka boleh paham apa yang kusampaikan. Kalau ada kuasa iblis, setan, roh jahat, kuasa gelap yang coba menyerang pikiran hati kami sehingga kami tidak memahami firman, kami satukan hati iman, kami usir, tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tempat ini dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengganggu kami di tempat ini. Karena ada Tuhan beserta kami, bersama kami, di dalam kami, pembela kami, penolong kami, yang menuntun kami. Sehingga kami tidak akan dapat mara bahaya, tidak kena malapetaka. Karena ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang meriah, lebih meriah. Haleluya. Luar biasa. Yel-yel kita 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten. Gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur. Kata maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan dahsyat. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita terus siapkan hidup kita, pikiran hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Karena saudaraku yang saya kasih, ada beberapa hal yang membuat orang tidak bisa takut Tuhan ya. Yang pertama, dia berpikir saya masih hidup 10 tahun lagi nih, 5 tahun lagi nih. Ya. Tapi kalau orang berpikir jangan-jangan saya udah mau mati nih, pasti dia bertobat. Ya. Ya, tapi kalau Anda masih berpikir paling 5 tahun lagi saya masih hidup, sulit bertobat. Tapi kalau Anda berpikir nggak lama lagi saya mati nih, jangan-jangan besok, pasti bertobat. Ya, lepas semua itu, entah apa-apa yang nggak berkenan di hati Tuhan pasti lepas. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya kita terus bersiap ya menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi jangan salah saudara, sebelum Yesus datang pun kedua kali bisa-bisa besok kita mati. Ya, jadi tetap walaupun bukan masalah kedatangan Yesus, kita tetap bersiap sedia. Ya, apa yang kita tetap lakukan dalam hidup kita, apa yang kita tetap jaga ya. Mari kita baca di Filipi 4 ayat 4. Saudara, Filipi 4 ayat 4 ya. Haleluya. 3, 2, 1. Iya, jadi saudara, untuk kita mempersiapkan hati pikiran kita, hidup kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, tetap bersukacita, tetap kita jaga hati, walaupun banyak tantangan, rintangan, masalah, kesulitan, cacian, makian, ejekan, fitnahan, inahan, tapi jaga hati supaya hati tidak sakit hati, tidak benci sama siapapun. Tetap kita jaga hati supaya kita tetap bisa bersuka cita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, jadi berita yang terakhir saudara,
ini Israel lagi dikecam oleh masyarakat yang ada di Arab Saudi dan di negara-negara sekitarnya. Kenapa? Karena saudara, sekarang Israel pakai lencana, di pakaian dinasnya itu adalah peta Israel Raya. Jadi termasuk Arab Saudi sampai Lebanon, dari Sungai Nil sampai Efrat. Saudara, setiap simbol punya arti. Haleluya. Sekarang kalau Anda pakai merah putih, ya, saya pasti bilang, nah ini Indonesia ini merah putih kan begitu. Iya, makanya ada istri saya beli kaos, saya pakai. Anak saya bilang, Pak itu bendera Palestina. Saya cari-cari tidak, ternyata bendera Iran. Ya, jadi Palestina, Iran, Lebanon itu mirip-mirip dikit banget. Sulit membedakan kalau kita nggak hati-hati ya. Iya, saudara, jadi kenapa netizen-netizen di Arab Saudi dan di negara-negara sekitar wilayah Timur Tengah, khususnya mereka-mereka yang masuk negara-negara Arab, ya, marah kepada Israel karena dia pakai logo, pakai logo atau apa namanya? Kencana ya. Ya, lencana ya. Ya, lencananya simbolnya itu. Bisakah saudara bayangkan kalau misalnya ada tentara kita ini, tentara Republik Indonesia, terus pakai lencana di sini ada Singapura, ya, terus ada Malaysia, terus di atas Indonesia, di bawah ini dibuat Singapura dan Malaysia, terus dikurungi wilayah saya. Marah nggak kira-kira? Marah sekarang pasti, ya. Nah, jadi jangan main-main. Sekarang dolar udah hampir 7.000 loh. Hampir 17.000, maaf, hampir 17.000. Ya, nanti kalau 20.000, ya ini kejadian tahun 98 lagi. Ya, banyak sudah prediksi seperti itu. Kalau sampai 20.000 akan terjadi seperti 98. Makanya saudara, jangan main-main hidup ini. Hanya orang yang takut Tuhan nanti yang dipelihara Tuhan. Haleluya. Pasti dipelihara Tuhan. 1.000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Orang yang takut Tuhan tetap hanya menjadi penonton. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, sekarang banyak negara-negara Arab ya, sekarang mereka serang Israel. Ya, Israel bisa kalah nggak kira-kira? Israel nggak bisa kalah atau kira-kira bisa kalah? Saudara, kita baca Ulangan 28 ayat 25. Ulangan 28 ayat 25. Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Tuhan akan membiarkan engkau terluka pada musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan keluar dari tempat mereka. Sehingga engkau menjadi kemuliaan bagi segala kerajaan bumi. Saudara, Israel bisa kalah. Ketika Israel tidak taat sama Tuhan, mereka selalu kalah dalam pertempuran, dalam peperangan. Jadi ketaatan Israel itu yang membuat Israel bisa menang. Kita lihat bersama saja, ya, bagaimana nanti Israel ke depan. Apakah Israel babak belur? Apakah Israel bisa tetap utuh atau menang? Ya, saudara, kalau kita baca Alkitab baik-baik, ketika Israel ini sungguh-sungguh taat sama Tuhan, mereka pasti menang. Tapi ayat ini berkata, saudara, Tuhan akan membiarkan engkau, ini Israel ya, terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Saudara, kita lihat Hamas, Lebanon, Suriah, Yaman, dan lain-lainnya menyerang Israel.
Dan kita lihat sekarang ngeri-ngeri sedap. Ya. Banyak sekali tentara Israel juga yang meninggal. Ngeri-ngeri sedap, ya. Jadi saudara, saya tidak tahu apakah ini ada dosa Israel, apakah ini ketidaktaatan Israel membuat mereka bisa tergoncangkan seperti ini. Karena saudara, kalau kita lihat perang ya 1967 itu saudara, Israel jumlahnya itu, tentaranya itu hanya separuh dari tentara-tentara Mesir, Arab Saudi, Lebanon gabung serang. Peralatannya juga Israel dulu tidak secanggih ini. Ya, tapi kok Israel bisa menang hanya 6 hari. Saudara, dulu wilayah Israel kecil. Kecil, ya. Karena menang 1967 itu wilayah Israel jadi besar. Jadi perbatasan Lebanon itu dulu bukan wilayah Israel, sekarang sebagiannya wilayah Israel. Iya, Masjid Al-Aqsa itu dulu dalam kekuasaan Lebanon. Jordania, maaf ya. Ya, tapi waktu 1967 itu perang, saya nggak catat semuanya ya. Tapi karena bukan itu yang terpenting yang saya mau sampaikan. Saudara, itu wilayah Israel tidak sebesar itu. Kebenaran firman-Mu, kuasa firman-Mu, kedahsyatan firman-Mu yang merubah hidup kami. Sehingga kami makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, gila-gilaan dengan Tuhan, habis-habisan, mati-matian dengan Tuhan. Tidak pernah ciut, tidak pernah gentar, tetap maju di dalam Yesus. Karena kami percaya, dalam Yesus pasti kami dipelihara. Urapi semua Tuhan supaya mereka boleh paham apa yang Ku sampaikan. Kalau ada kuasa iblis, setan, roh jahat, kuasa gelap yang coba menyerang pikiran hati kami sehingga kami tidak memahami firman, kami satukan hati iman, kami usir, tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tempat ini dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengganggu kami di tempat ini. Karena ada Tuhan beserta kami, bersama kami, di dalam kami, pembela kami, penolong kami, yang menuntun kami. Sehingga kami tidak akan dapat mara bahaya, tidak kena malapetaka. Karena ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang meriah, lebih meriah. Haleluya. Luar biasa. Yel-yel kita 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur. Kata maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan dahsyat. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita terus siapkan hidup kita, pikiran hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Karena saudaraku yang saya kasih, ada beberapa hal yang membuat orang tidak bisa takut Tuhan ya. Yang pertama, dia berpikir, saya masih hidup 10 tahun lagi nih, 5 tahun lagi nih. Ya. Tapi kalau orang berpikir, jangan-jangan saya udah mau mati nih, pasti dia bertobat. Ya. Ya, tapi kalau Anda masih berpikir, paling 5 tahun lagi saya masih hidup, sulit bertobat. Tapi kalau Anda berpikir, gak lama lagi saya mati nih, jangan-jangan besok, pasti bertobat. Ya, lepas semua itu, entah apa-apa yang gak berkenan di hati Tuhan pasti lepas. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya kita terus bersiap ya menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi jangan salah saudara, sebelum Yesus datang pun kedua kali bisa-bisa besok kita mati. Ya, jadi tetap walaupun bukan masalah kedatangan Yesus, kita tetap bersiap sedia. Ya, apa yang kita tetap lakukan dalam hidup kita, apa yang kita tetap jaga ya. Mari kita baca di Filipi 4 ayat 4. Saudara, Filipi 4 ayat 4 ya. Haleluya. 3, 2, 1. Iya, jadi saudara,
untuk kita mempersiapkan hati pikiran kita, hidup kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetap bersukacita, tetap kita jaga hati. Walaupun banyak tantangan, rintangan, masalah, kesulitan, cacian, makian, ejekan, fitnahan, inahan, tapi jaga hati supaya hati tidak sakit hati, tidak benci sama siapapun. Tetap kita jaga hati supaya kita tetap bisa bersukacita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, jadi berita yang terakhir saudara, ini Israel lagi dikecam oleh masyarakat yang ada di Arab Saudi dan di negara-negara sekitarnya. Kenapa? Karena saudara, sekarang Israel pakai lencana, di pakaian dinasnya itu adalah peta Israel Raya. Jadi termasuk Arab Saudi sampai Lebanon, dari Sungai Nil sampai Efrat. Saudara, setiap simbol punya arti. Haleluya. Sekarang kalau Anda pakai merah putih, ya, saya pasti bilang, nah ini Indonesia ini merah putih kan begitu. Iya, makanya ada istri saya beli kaos, saya pakai. Anak saya bilang, Pak itu bendera Palestina. Saya cari-cari tidak, ternyata bendera Iran. Ya, jadi Palestina, Iran, Lebanon itu mirip-mirip dikit banget. Sulit membedakan kalau kita nggak hati-hati ya. Iya, saudara, jadi kenapa netizen-netizen di Arab Saudi dan di negara-negara sekitar wilayah Timur Tengah, khususnya mereka-mereka yang masuk negara-negara Arab, ya, marah kepada Israel karena dia pakai logo, pakai logo atau apa namanya, kencana ya, lencana ya, lencananya simbolnya itu. Bisakah saudara bayangkan kalau misalnya ada tentara kita ini, tentara Republik Indonesia, terus pakai lencana di sini ada Singapura. Ya, terus ada Malaysia, terus di atas Indonesia, di bawah ini dibuat Singapura dan Malaysia, terus dikurungi wilayah saya. Marah nggak kira-kira? Marah sekarang pasti, ya. Nah, jadi jangan main-main. Sekarang dolar udah hampir 7.000 loh. Hampir 17.000, maaf, hampir 17.000. Ya, nanti kalau 20.000, ya ini kejadian tahun 98 lagi. Ya, banyak sudah prediksi-prediksi seperti itu. Kalau sampai 20.000 akan terjadi seperti 98. Makanya saudara, jangan main-main hidup ini. Hanya orang yang takut Tuhan nanti yang dipelihara Tuhan. Haleluya. Pasti dipelihara Tuhan. 1.000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Orang yang takut Tuhan tetap hanya menjadi penonton. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, sekarang banyak negara-negara Arab ya, sekarang mereka serang Israel, ya. Israel bisa kalah nggak kira-kira? Israel nggak bisa kalah atau kira-kira bisa kalah? Saudara, kita baca Ulangan 28 ayat 25. Ulangan 28 ayat 25. Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Tuhan akan membiarkan engkau terluka pada musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan keluar dari tempat mereka. Sehingga engkau menjadi kemuliaan bagi segala kerajaan di bumi. Saudara, Israel bisa kalah. Ketika Israel tidak taat sama Tuhan, mereka selalu kalah dalam pertempuran, dalam peperangan. Jadi ketaatan Israel itu yang membuat Israel bisa menang. Kita lihat bersama saja, ya, bagaimana nanti Israel ke depan. Apakah Israel babak belur? Apakah Israel bisa tetap utuh atau menang? Ya, saudara,
kalau kita baca Alkitab baik-baik, ketika Israel ini sungguh-sungguh taat sama Tuhan, mereka pasti menang. Tapi ayat ini berkata, saudara, Tuhan akan membiarkan engkau, ini Israel ya, terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Saudara, kita lihat Hamas, Lebanon, Suria, Yaman, dan lain-lainnya menyerang Israel. Dan kita lihat sekarang ngeri-ngeri sedap. Ya, banyak sekali tentara Israel juga yang meninggal. Ngeri-ngeri sedap. Ya, jadi saudara, saya tidak tahu apakah ini ada dosa Israel, apakah ini ketidaktaatan Israel membuat mereka bisa tergoncangkan seperti ini. Karena saudara, kalau kita lihat perang ya 1967 itu, saudara, Israel jumlahnya itu, tentaranya itu hanya separuh dari tentara-tentara Mesir, Arab Saudi, Lebanon gabung serang. Peralatannya juga Israel dulu tidak secanggih ini. Ya, tapi kok Israel bisa menang hanya 6 hari. Saudara, dulu wilayah Israel kecil, ya. Karena menang 1967 itu wilayah Israel jadi besar. Jadi perbatasan Lebanon itu dulu bukan wilayah Israel, sekarang sebagiannya wilayah Israel. Iya, Masjid Al-Aqsa itu dulu dalam kekuasaan Lebanon. Jordania, maaf ya. Ya, tapi waktu 1967 itu perang, saya nggak catat semuanya ya. Tapi karena bukan itu yang terpenting yang saya mau sampaikan. Saudara, itu wilayah Israel tidak sebesar itu. Karena mereka menang perang, banyak wilayah-wilayah yang mereka ambil. Bahkan sempat mereka lama di Gaza. Mereka lama di Gaza, menguasai seluruh Gaza. Tahun 2006 lah mereka meninggalkan Gaza. Karena Yasir Arafat, dia sudah diterima organisasi PLO-nya oleh PBB. Ya, sehingga 2006 Israel tinggalkan. Tetapi ternyata Hamas menang waktu pemilu, sehingga Hamas berkuasa sampai sekarang. Padahal pemerintahan harusnya di tangan kekuatan Fatah. Tetapi pada bukti nyatanya Fatah nggak bisa buat apa-apa. Ya, Hamas yang lebih berperan di sana. Iya, jadi saudara, apakah karena dulu Israel taat? Nah, ini kita nggak bisa jawab dengan pasti. Bahkan tahun 1973 ya, Israel diserang lagi oleh negara-negara Arab sekitarnya. Ya, jumlah tentaranya juga Israel lebih sedikit. Peralatan perangnya juga lebih canggih mereka. Saudara, biar Anda tahu, waktu itu Mesir ikut. Saudara, Mesir ya, dulu sebelum Israel seperti ini, kurang lebih 6.000 tahun apa 5.000 tahun lebih yang lalu, ya, saudara, itu Mesir sudah menjadi negara yang keren. Haleluya. Dengan simbol Firaun. Firaun itu bukan nama raja ya. Firaun itu nama kerajaannya. Lambangnya. Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3 ya. Jangan kau pikir Firaun itu seperti nama Randy, bukan ya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi kerajaan Firaun ini berjaya. Setiap ganti raja tetap berjaya. Bahkan Israel pernah jadi budak di sana. Singkat ceritanya, walaupun mereka akhirnya dibebaskan oleh Tuhan lewat ya hambanya Musa, ya akhirnya mereka bebas dan seterusnya. Nah saudara, apakah Israel waktu itu taat? Waktu 1973 sehingga mereka bisa menang. Karena ketika Israel ini tidak taat, pasti mereka kalah.
Saudara-saudara juga adalah Israel rohani. Ketika saudara tidak taat kepada Tuhan, pasti Anda kalah. Pasti Anda dikalahkan iblis. Pasti Anda dikalahkan setan. Setan pasti telan saudara. Tapi ketika saudara taat, saudara pasti menang. Lebih daripada pemenang. Haleluya. Ini Israel ini saudara, ini gambaran setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Setiap manusia yang di muka bumi ini taat kepada Tuhan pasti menang. Haleluya. Persoalannya, benar nggak dia taat kepada Tuhan? Oh benar Pak, dia taat kepada Tuhan. Tuhan yang dia buat sendiri apa Tuhan beneran? Tuhan beneran itu dia yang datang dari sorga turun ke bumi. Namanya Yesus Kristus. Haleluya. Yosua 7 ayat 4-5 kita baca. Kenapa mereka bisa kalah? Haleluya. 3, 2, 1. Maka berangkatlah kira-kira 3 orang dari bangsa itu sana. Tetapi mereka melarikan diri di hadapan orang Ai. Terus. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu kejar dari depan pintu panggang itu sampai ke Sebarim dan dikumpulkanlah di lereng. Lalu terbawalah nanti bangsa itu amat sana. Terus. Sudah ya. Satu lagi. Udah sampai situ aja lah biar gampang ya. Saudara, ketika orang Israel ini tidak taat kepada Tuhan, mereka kalah perang. Saudara, mereka dikalahkan oleh suku Ai yang tinggal di mana? Sebarim. Sebarim itu sekarang Yaman. Sebarim. Ya. Jadi ada ratu di sana. Ya, karena itu antara Yaman sampai Ethiopia. Ada ya ratu di sana namanya Seba. Ratu Seba. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi Israel ini ketika mereka nggak taat sama Tuhan, mereka kalah. Karena yang berperang sebenarnya bukan Israel. Yang berperang adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau Israel nggak ada apa-apanya. Kalau nggak Tuhan yang pilih dia nggak ada apa-apanya. Negara kecil, merdekanya juga terakhir lebih dulu Indonesia merdeka, ya nggak ada apa-apanya. Tapi saudara, negara yang kecil ini dipilih Tuhan supaya Tuhan bisa mendemonstrasikan kasih dan kuasanya. Saya bertanya sama Tuhan gini, Tuhan kenapa ya nggak semua negara jadi negara pilihan? Kenapa nggak semua bangsa jadi bangsa pilihan? Tuhan menjawab saya gini, kalau semua bangsa menjadi bangsa pilihan, bagaimana aku ingin menyatakan kasihku dan kuasaku? Karena ada Fir'aun, maka ada 10 tulah. Paham? Karena ada Mesir, maka selama 40 tahun mereka di padang gurun dikasih makan oleh Tuhan. Di seluruh dunia ini ada berapa negara? Coba hitung. Ada berapa bangsa? Hanya ada satu bangsa yang 40 tahun lamanya dikasih Tuhan makan dari surga. Kok nggak ada tepuk tangan? Jadi kalau Anda taat sama Tuhan, sekalipun Anda di padang gurun, Tuhan pasti pelihara. Amin. Tuhan pasti pelihara. Amin. Karena Israel itu adalah gambaran umat Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar itu cuma satu. Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Iya. Saudara, coba kita baca selanjutnya. Kenapa mereka sampai dibiarkan Tuhan dihancurkan musuhnya. 1 Tawarik 2 ayat 7. Apa sebenarnya dosa mereka pada waktu itu? Sudah? 3, 2, 1. Keturunan kamu dialah Ahab yang mencelakakan orang Israel dan dia tidak ditaat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Suruh perangi, habis jangan ambil barang-barangnya. Keturunan Karni ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang
yang dihususkan. Jadi saudara, ada keturunan Karni ini ya, yang mereka adalah orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi setiap perang barang-barangnya diambil. Barang-barangnya diambil. Baca coba Yosua 7 ya. Barang-barangnya diambil. Yosua 7 ayat 24 sampai 28. Oke. Sudah? 3, 2, 1. Kemudian Yosua Beserta seluruh Israel mengambil Akan, Zerah dan Perak, jubah dan emas batang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala punyanya, lalu semuanya dibawa ke lembah Ahor. terus Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel mengontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. coba ayat yang ke-24-nya biar paham. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Ahan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa. Saudara, siapa sih ini? Siapa? Tadi Yosua beserta seluruh Israel mengambil Ahan. Ahan ini siapa? Ahan ini adalah orang Israel. Haleluya. Kenapa dia dipanggil Joshua, ditangkap Joshua? Kenapa? Dia mengambil barang-barang orang-orang yang dikalahkan dalam pertempuran, diambil barang-barangnya. Perak, jubah, emas sebatang itu. Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, entah diapain lah anak-anaknya laki-laki perempuan ini ya. Lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Ahor. Jadi saudara, yang sudah dirampas oleh si Ahan tadi itu dibawa oleh Yosua beserta orang Israel lain ke lembah Ahor. Terus Akor ya. 3, 2, 1. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel menarik dengan batu, semuanya dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Ahan ini apa benar dia mencelakakan orang Israel? Alkitab kan nggak mungkin salah. Benar nggak mencelakakan orang Israel? Iya, mencelakakan orang Israel benar nggak? Sesuai ayat dulu, benar. Gimana dia caranya? Kok bisa dikatakan mencelakakan orang Israel? Iya, Anda cerdas. Gini gua seneng ya. Jadi Ahan ini saudara, ini adalah pasukan Israel yang ikut bertempur, yang suka merampas barang-barang kelompok-kelompok bangsa-bangsa yang sudah ditaklukkan oleh Israel. Padahal Tuhan bilang jangan ambil. Ya, jadi karena perbuatan satu orang, Israel kena hukuman oleh Tuhan. Dan Yosua sebagai pemimpin mengambil keputusan, daripada karena orang ini kita dihajar Tuhan, orang ini harus kita habisi. Saudara ingat kisah Yunus? Haleluya. Haleluya. Kalau Yunus nggak dibuang dari perahu, kira-kira logika rasionalnya perahunya terbalik nggak? Terbalik. Makanya orang yang di perahu di kapal bilang, siapa yang berbuat dosa di sini? Yunus bilang, aku. Buang aja aku ke laut supaya kalian selamat. Jadi gara-gara satu orang saja, saudara. Makanya hati-hati. Kadang-kadang karena bapaknya terkutuk, anaknya pun jadi miskin semua. Iya, banyak saya lihat begitu. Bapaknya ini terkutuk, anaknya miskin-miskin semua. Iya. Baru-baru ini kami melayani ya rumah-rumah yang dikuasai setan, yang sekeluarga itu terkutuk semua. Terkutuk semua. Semua sekeluarga ada penyakitnya, parah-parah lagi.
Banyak lagi sekeluarga, ada 7 atau berapa. Parah-parah sakitnya, udah gitu bukan hanya sakit-sakit aja, tetapi saudara, mereka ini nikah bertahun-tahun gak punya anak. Ada berapa orang yang umurnya udah 40 tahun gak nikah-nikah. Aneh-aneh lah. Aneh-aneh, yang gak wajar-wajar. Iya. Terus saya bilang, kenapa bisa begini? Jujur. Opung saya dukun. Ayah saya dukun dulu. Oh. Haleluya. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Kita seorang bapak. Ini menentukan nasib istri dan anak-anak kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Hati-hati. Puji Tuhan, anak-anak saya diberkati. Ya. Anak-anak saya diberkati. Saya yakin ketika kau cek sekarang, ada nggak anak saya ini yang nggak punya uang? Semua anak saya pasti punya uang. Pasti punya uang. Karena bapaknya diberkati. Makanya saya bilang, Joshua, buat rekeningmu. Haleluya. Supaya nggak capek. Biar transfer saja. Tuhan kasih dari sorga. Kalau kau nggak mau jadi polisi, nggak mau jadi tentara, bahkan ku bilang mau nggak di BNN, nggak mau juga. Pemadam kebakaran, nggak mau. Karena saya punya link semua. Bagi saudara-saudara yang nganggur, yang mau siap di pemadam kebakaran, saya akan masukkan. Itu saudara luar biasa juga itu, kayak di Syuk lah ya. Itu juga bisa pegawai negeri nanti. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu apa di hati Joshua. Mungkin dia pikir, bapakku aja, buktinya nggak kerja di BNN, nggak polisi, nggak di damkar, nggak di pemadam kebakaran, nggak ini. Buktinya bapakku dipelihara. Ya siapa tahu dia berpikir begitu kan. Haleluya. Karena dulu saudara, waktu saya SD aja saya sudah punya cita-cita. Kok anak sekarang sudah SMA tidak punya cita-cita? Bingung saya. Saya waktu SD sudah bilang sama ayah saya, ibu saya mau jadi tentara. Tapi karena memang tinggi saya kurang, ya akhirnya saya nggak daftar tentara. Artinya saya sudah punya cita-cita. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya jadi tentara Kristus. Haleluya. Bayangkan kalau saya jadi tentara Republik Indonesia. Nggak mungkin bisa pakai sekeren ini. Saya yakin nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Berat lah. Berat. Nanti ada yang moto lagi. Jam Ruby 100 juta padahal cuma harga 2 juta. Menurut si Daniel katanya jam-jam yang termahal. Yang termurah katanya jamnya si ini. Si Peli Pantopa. Berapa aku bilang? Cuma 80 juta. Bayangkan 80 juta jam termurah. Bagaimana dengan pendeta Lubis? Saudara, makanya ketaatan itu saudara, itu keuntungan bagi kita. Kalau kita taat, yang untung bukan Tuhan, kita yang untung. Haleluya. Tuhan gak rugi kalau gak taat juga, Tuhan gak rugi. Gak rugi. Kalau kita taat, yang untung kita. Ini bangsa Israel ketika dia gak taat, lihat nih, gara-gara kelakuan satu orang. Ya, gara-gara kelakuan satu orang. Siapa namanya tadi? Orang cerdas bantu saya. Ya, terus. Gara-gara si Akan ini. Si Akan. 3, 2, 1. Sampai sekarang. Lalu suruh Tuhan yang bernama itu. Oleh sebab itu menempati tempat itu sampai sekarang disebut lembah. Akor itu artinya lembah tangisan, lembah pertobatan. Jadi di sanalah dihukum si Akan ini. Coba ada lagi ayatnya. Kalau saya nggak keliru dia dimatiin lah. Ya, nggak, udah sampai situ aja lah ya. Kembali ya. Iya, dia dihukum lah di situ, dibakar semua. Ya, sesudah itu didirikan di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah, saya nggak ke sana waktu ke Israel ya. Murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor.
Jadi lembah pertobatan. Haleluya. Jadi hati-hati saudara. Ya, kadang-kadangnya kita heran ya. Kenapa keluarga saya begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Ternyata saudara hanya satu orang. Terus kita bilang, Tuhan kok nggak adil? Gara-gara satu orang ini yang berbuat kejahatan, yang berbuat dosa. Kok kami kena dampaknya? Kok kena impactnya? Kau jangan atur Tuhan. Haleluya. Jangan atur Tuhan. Suka-suka Tuhan. Kenapa? Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka akan belajar dari situasi kondisi. Kenapa kok begitu? Kenapa kok begini? Oh, ini karena saya belum bertobat. Kalau saya sudah bertobat, pasti saya diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Karena saya belum bertobat. Haleluya. Haleluya. Harus bertobat. Amin. Bu Maria 2 minggu yang lalu nggak gereja, terus datang ke gereja. Saya tanya, kemana? Ke gereja A. Oh, khotbah ya. Kalau khotbah boleh, terus saja khotbah di sana. Iya saya khotbah katanya. Boleh lagi diizinkan khotbah? Ya boleh saya bilang. Sambil jalan saya ke atas, boleh. Masa nggak boleh, betul nggak? Misalnya si Randy ini diundang ke Tiberias, diundang ke... Oh seneng lah saya. Iya kan? Diundang khotbah di depan 1000-an orang lagi. Masa saya bilang, Randy jangan keluar, sini saja. Enggak lah, banggalah kita, betul nggak? Iya, kalau udah diundang-undang khotbah gitu mah tinggalkan aja pekerjaan, ngapain lagi? Betul nggak? Haleluya. Iya kan? Iya, jadi saya bilang gitu, ya udah. Ini ibu itu lagi, Ibu Maria nanti yang jawab sendiri ya, setelah saya selesai khotbah ya. Apa benar ya? Karena dia bilang, ya saya khotbah katanya. Ya udah. Jadi minggu besok khotbah aja. Boleh Pak? Boleh aku bilang. Iya, minggu besok saya khotbah di sana. Minggu kemarin kan nggak datang. Terus saya bilang sama istri saya, apa benar ya dia diundang khotbah ya? Kok nggak gereja lagi? Berarti dia diundang khotbah. Tiba-tiba 2 hari yang lalu ya, atau kemarin ya, Jumat nongol. Iya, Jumat dia nongol. Hah? Loh, ibu kemarin khotbah di mana? Sakit. Jadi nggak gereja. Nanti tanya, bener nggak dia khotbah? Waktu yang 2 minggu lalu. Karena saya bilang khotbah, iya saya khotbah. Oh, sambil agak marah wajahnya. Saya khotbah. Wih, dahsyat. Saya aja gak ada yang ngundang. Saya mikir kalah gua. Saya aja gak diundang-undang orang khotbah. Berarti hebat dong, betul gak? Bangga dong saya. Kalau misalnya sudah diundang-undang khotbah kemana-mana, saya aja gak laku. Apalagi kalian kalau laku. Oh bangga dong saya, betul gak? Haleluya. Luar biasa. Saudara, jadi ketaatan itu saudaraku yang saya kasih, itu keuntungan bagi kita. Haleluya. Anda mau untung hidup ini? Taat sama Tuhan. Pasti untung. Jadi kalau Anda nggak taat, yang rugi Anda. Ya, silakan aja. Suka-sukamu aja hidup. Ganti lagunya. Suka-sukaku Tuhan. Suka-sukaku Tuhan. Makanya orang Israel ini kata Tuhan orang tegar tengkuk. Tapi puji Tuhan karena mereka memang udah percaya bahwa Tuhan yang Esa, atau mereka penyembah monoteisme. Pada waktu itu banyak agama-agama pagan yang tidak percaya Tuhan itu Esa. Mereka percaya Tuhan itu Esa yang mereka kenal di dalam Yahweh Elohim Adonai. Saudaraku yang saya kasih, sekalipun mereka tegar tengkuk, tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka diampuni karena mereka datang kepada Tuhan yang benar. Haleluya. Kok kadang-kadang semangatan khotbah di anak jalanan saya. Lihat khotbah anak jalanan, ada nggak? Kenapa angin disebut? Dari awal, Pak. Tapi nanti jadi ngelek. Saudara, ya udah. Angin yang keluar dari bawah aja berbunyi. Apalagi angin kencang. Itu angin kencang. Kencang, saudara. Anda naik ke atas tuh ada kereta api. Anda di pinggir kereta api itu pasti anginnya kencang. Oh ya,
Ini anginnya kencang saudara. Kalau nggak kencang nggak mungkin murid-muridnya takut. Karena murid-muridnya ini sudah di gigi, di pantai, di laut. Mereka sudah sejak dari nenek moyang mereka nelayan. Jadi mereka sudah paham untuk menghadapi angin-angin. Jadi angin ini beda. Haleluya. Makanya mereka ketakutan. Tapi Yesus bilang, angin, diam Pak. Maksudnya apa? Karena angin tadi ribut bunyi. Diam. Diam. Haleluya. Danau kau teduh. Kenapa danau tidak dibilang diam? Kok dibilang teduh? Karena saudara, gelombang angin tidak bisa waktu itu dilihat muridnya. Yang muridnya bisa hanya mendengar ada suara angin. Diam. Langsung diam. Langsung spontan mereka senang gembira. Tapi kepada danau dibilang teduh, nggak dibilang diam. Kenapa? Karena dia bergelombang. Haleluya. Kalau dibilang diam, bisa saja danaunya bilang, ya gua diam, tapi tetap bergelombang. Makanya Yesus bilang, teduh. Artinya Yesus mengucapkan sesuatu sesuai dengan pola pikir paradigma muridnya, supaya muridnya bisa melihat langsung dengan nyata. Pada waktu detik itu juga danau menjadi teduh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kok sampai di situ ya? Berarti kurang jago dia ngambilnya. Harusnya sampai yang hong, sui ya, harusnya sampai ke situ ya. Sampai ke siapa itu preman-preman? Bisa naklukkan hong, bisa naklukkan sui. Kenapa kok dia mau mempecahin kepala kita? Ada kan yang itu? Harusnya begitu. Jadi harus pintar ya cara cari-cari apa ya? Cuplikan-cuplikan. Saudara, kita lihat ya. Kalau kita pakai komputer ini beda. Tadi kan samar kan? Wajah saya samar karena bukan pakai komputer, pakai ini. Pasti beda, tapi nggak apa-apa. Yang penting pesannya sampai. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi bangsa Israel ini saudara, ketika dia tidak taat, mereka pasti kalah dengan musuh-musuhnya. Ya, sampai akhirnya saudaraku yang saya kasih, ya, hukuman itu terjadi atas bangsa Israel. Tadi sudah dibaca ya, Yosua 7 ayat 24 sampai 28 sudah. Ya. Jadi jadi saudara, lembah Akor tadi ya. Jadi bisakah Israel menang kembali? Bisa nggak Israel menang kembali? Kita baca Yosua 8 ayat 1. Yosua 8 ayat 1. Bisa nggak Israel menang kembali? 3, 2, 1. Kemudian jangan takut dan jangan tawar hati bahwa seluruh tentara dan siapa menilai baik, ketahuilah aku serahkan padamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baca coba Yosua ya 8 ayat 21 sampai 22. Yosua 8 ayat 21 sampai 22. 3, 2, 1. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi di belakang kota bahwa asap naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Kalah kan orang-orang Ai kan? Ketika orang Israel taat, betul? Tadi orang Ai apa? Di negara mana tadi? Sebaraim, Yaman ya. Iya, terus Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dan kota menyambut orang-orang lain. Sehingga terjadi di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang lain ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang lepas atau luput. berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, jadi kita kalau melihat situasi sekarang ini saudara, kita melihat memang ini saudara tidak bisa kita prediksi. Yang bisa kita katakan, kalau Israel memang disertai Tuhan, kalau Israel memang dibela Tuhan, kalau Israel taat kepada Tuhan, pasti Israel dibela Tuhan, pasti
Israel disertai Tuhan, kalau Israel disertai Tuhan, dibela Tuhan, pasti Israel menang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kita adalah Israel yang rohani itu. Haleluya. Jadi kalau kita taat, kita pasti menang. Lebih daripada pemenang. Kalau kita taat, kita diberkati. Kalau kita taat, pasti pembelaan Tuhan nyata. Haleluya. Benar-benar seluruh areal aspek hidup kita harus bersih. Jangan ada noda-noda kekafiran. Jangan ada noda-noda kekafiran. Kenapa? Karena itu menghalangi, menghambat berkat Tuhan. Itu menghalangi, menghambat keselamatan. Itu menghalangi, menghambat kita untuk bisa menikmati kerajaan sorga. Itu sebabnya Tuhan berkata, kuduslah engkau, sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Tuhan mau persembahan yang kudus. Tuhan mau persembahan yang kudus. Haleluya. 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 Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan mau persembahan yang kudus. Makanya saudaraku yang saya kasih, saya katakan kepada kita semua yang hadir hari ini, ya, mari kita taat dan taat kepada Tuhan. Karena taat ini menguntungkan kita, bukan menguntungkan Tuhan. Tuhan gak diuntungkan karena kita taat. Apa untung Tuhan? Saudara, jangan kalian pikir kalau sorga tidak ada manusia, Tuhan jadi kesepian. Tidak. Haleluya. Kalau tidak ada manusia di sorga, Tuhan tidak pernah kesepian. Dan Tuhan tidak pernah merasa ramai karena banyak orang di sorga. Jangan kau samakan dengan dirimu. Istrimu gak ada aja kau merasa kesepian. Kalau Tuhan merasa kesepian karena tidak ada orang di sorga, artinya saudara, dia sama dengan kita. Dia sama dengan manusia. Berarti dia selamatkan aja sebanyak-banyak orang supaya rame. Tidak. Tuhan tidak pernah kesepian. Tuhan tidak pernah merasa kesepian. Sekalipun tidak ada orang yang memuji menyembah dia. Tuhan tetap Tuhan yang selalu bersukacita, bergembira. Karena dia adalah Tuhan yang mengendalikan semua alam semesta, mengendalikan semua situasi, kondisi, keadaan. Dia yang mengendalikannya. Dia tidak akan terpengaruh dengan situasi, kondisi, keadaan, sebab dia Tuhan atas situasi, atas kondisi, atas keadaan. Dia tidak pernah terpengaruh. Haleluya. Haleluya. Ketika Anda buka hati terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah masuk orang-orang Israel. Anda termasuk umat Tuhan atau anak Tuhan. Anda inilah orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi representasi Tuhan di muka bumi ini. Karena di sini tidak ada Israel lahiriah. Israel lahiriah jauh di sana, tetapi saudara ditempatkan di Indonesia. Andalah menjadi Israel rohani, menjadi representasi Tuhan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis setan, kuasa gelap. Saudara, kita tidak mengikuti cara Israel lahiriah yang perang dengan senjata, yang perang dengan nuklir, yang menggunakan drone. Kita perang menggunakan hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Karena kita percaya Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus bertekuk lutut di bawah kakinya. Semua lidah harus percaya bahwa dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Ah gitu. Langsung encok-encok sembuh. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, kita tetap menjaga sikap hati kita. Ya. Supaya ketika Tuhan datang, kita tetap seperti yang saya bilang tadi. Baca. Haleluya. Filipi 4 ayat 4. Tetap jaga hati. Haleluya. 3, 2, 1.
Haleluya, haleluya. Bersukacitalah karena Tuhan. Amin. Haleluya. Mazmur 37 ayat 4. Haleluya. Mazmur 37 ayat 4. 3, 2, 1. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepada Haleluya, haleluya, haleluya. Amsal 17 ayat 22. Haleluya. Ini yang kita harus jaga. 3, 2, 1. hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat kekuatan memberikan obat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi kita persiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Persiapannya apa? Hati kita jaga, tetap sukacita, tetap gembira. Jangan bertuhankan situasi, kondisi, keadaan. Tetap bertuhankan Yesus. Karena Dia Tuhan Allah yang mampu merubah semuanya. Dalam hitungan di bawah detik. Dalam hitungan yang tak terhitung. Kalau masih bisa dihitung, itu namanya bukan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan tidak bisa dihitung. Karena Dia adalah Tuhan yang melebihi kilat cepatnya. Haleluya. Jadi tidak bisa digambarkan. Haleluya. Haleluya. Saudara, makanya lagu tadi itu seharusnya jangan seperti itu. Karena kalau Tuhan itu yang awal dan yang akhir, ini perdebatan panjang. Kok ada awal, kok ada akhir? Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Haleluya. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Yang ada awal ya Pak Henry, ada akhirnya juga nanti. Tuhan tidak. Ya, sekali lagi kita robah saja. Tuhan kita tidak berawal dan tidak berakhir. Amin. Karena Dia Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Jadi kalau Dia ingin tolong saudara, itu kecepatannya saudara melebihi kecepatan kilat. Artinya kalau masih bisa saya hitung kecepatannya, itu bukan Tuhan. Jadi kecepatan Tuhan tidak bisa dihitung. Tetapi karena saya berbahasa Indonesia supaya Anda paham, kecepatannya melebihi kilat. Sedangkan di dalam jam kita, waktu itu ada jam, 1 jam, ada menit, ada detik. Di bawah detik, apa lagi? Iya, apa? Di bawah itu, apa lagi? Ketika kau nggak tahu lagi kecepatan, itulah kecepatan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya! Tuhan kita dahsyat. Dia segera tolong kita. Dia segera bantu kita. Dia segera sembuhkan kita. Karena Dia Tuhan yang punya kecepatan yang tidak bisa kita hitung kecepatannya. Haleluya. Haleluya. Dahsyat saudara. Saya merasakan kehadiran Tuhan yang dahsyat sekali. Ini baru saya dapat nih. Dalam hitungan jam ada 1 jam. Ada menit. Betul nggak? Menit itu 1 menit 60 detik. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 detik tadi milisekund. 100 milis. Waduh. Ketika kau masih bisa tahu ngomongnya, itu bukan kecepatan Tuhan. Kecepatan Tuhan tidak bisa kau ukur lagi. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Alkitab bilang, saudaraku yang saya kasih, berjaga-jaga dan berdoalah. Dan Alkitab juga katakan, engkau tidak tahu bila mana Dia melawan engkau. Artinya tidak bisa dihitung dengan kecepatan apapun. Karena kedatangan Tuhan itu kilat. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Saudara, ketaatan itu menguntungkan kita. Haleluya. Saudara, luar biasa. Ketika kita taat, hidup kita dipelihara Tuhan. Dijagai, dilindungi Tuhan. Jangan pernah kita ngikuti orang Israel yang tidak benarnya. Yang buruknya kita buang. Karena mereka memang kadang tegar tengkuk.
Tapi karena mereka memang percaya kepada Tuhan yang benar, mereka datang ke Tuhan yang benar. Ketika mereka datang, mereka diampuni, dibela lagi, menang lagi. Kita juga karena kita datang ke Tuhan yang benar, ketika kita salah pasti diampuni. Namun orang-orang yang datang ke Tuhan yang tidak benar, mereka tidak akan dapat pengampunan. Mari datang ke Tuhan yang benar, kau akan diampuni. Oh Ramasyaka ya Ralapapa Syaka. Haleluya. Angkat 12 tanganmu tinggi di atas kepala. Pandang pada Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mau taat. Karena ketaatan menguntungkan saya. Ketaatan membuat saya bahagia. Ketaatan saya membuat saya sukacita. Ketaatan saya membuat saya memiliki kepastian hidup yang kekal. Tuhan Yesus, saya ambil keputusan untuk taat. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama, Yesus Tuhan yang kudus, kami berdoa. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita doa, saudara, untuk apa yang kita harus kembalikan buat Tuhan. Haleluya. Ibu Christine, uang keyboard kita